Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 84 mobil bekas. Begitu kalimat terucap, suasana sekitar pun menjadi aneh, menjadi sangat hening, semua mata tertuju pada diri Thomas Keane. Awalnya dua orang yang mereka bicarakan adalah Steve Su dan Imelda, tetapi yang menjadi pusat perhatian orang-orang saat ini adalah reaksi Thomas. Menjadi pacar dari seorang perempuan secantik Imelda Ye, mungkinkah tidak memiliki sedikit pun kemampuan khusus? Datang meredakan situasi. Hehe, semua itu sudah lama berlalu, sekarang CEO Su begitu hebat, perempuan seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kita masuk ke dalam saja yuk. Steve Su malah sama sekali tidak berniat menyudahinya begitu saja, hanya tersenyum dingin dan berkata. Perkataan itu tidak benar, meski seorang Steve Su sudah berjaya, namun hati ini tetap setia pada satu pilihan. Saat berbicara, Steve Su sesekali menjatuhkan pandangan ke arah Thomas. Sangat jelas, maksud dia adalah, meski sudah kaya raya, dia tetap menyukai Imelda Ye. Melihat Thomas Keane tidak bersuara, Steve Su pun bertanya. Aku lihat sepertinya saudara yang satu ini datang menggunakan taksi ya. Berencana beli mobil sendiri tidak? Perlukah aku kenalkan tempat membeli mobil bekas untukmu? Dijamin murah. Perkataan Steve Su baru terucap, Caroline pun segera menambahkan bumbu penyedap. Tuan muda Su, jangan bercanda, sekalipun mobil bekas, tetap saja tidak semua orang mampu membelinya. Saat ini orang dengan tingkatan gaji rendah bisa membeli sebuah rumah kecil saja sudah sangat bagus, cicilan bulanan terlalu menjadi beban, Anda jangan menyulitkannya lagi deh. Steve Su terdiam sesaat, lalu berkata, oh, ini namanya menyulitkan ya. Aku yang tidak sadar, maafkan aku saudara, aku juga tidak tahu bahwa kamu tidak mampu membelinya. Ayo jalan, kita makan di dalam. Steve Su bersikap sangat akrab, namun sesungguhnya semua kata yang diucapkan ditujukan untuk menyindir Thomas, demi membanggakan dirinya sendiri. Thomas Keane malas memerdulikannya, sama sekali tidak menghiraukannya, namun di mata orang-orang, Thomas lebih seperti kehabisan kata-kata, dan sangat malang. Begitu memasuki ruang makan, manajer pun segera menghampiri dengan sungkan. Tuan muda Su, ruang VIP untuk Anda sudah disiapkan, silahkan langsung naik ke atas. Steve Su mengerutkan kening, bertanya, ruangan VIP. Manajer Wang, bukankah yang aku pesan, ruang VVIP? Manajer Wang tersenyum dengan sungkan, mohon maaf Tuan muda Su, ruang VVIP sudah penuh ditempati tamu lain, hanya tersisa ruang VIP, kecuali Anda memiliki kartu platinum, dengan begitu bisa mendahului pesanan. Raut wajah Steve Su menjadi buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Tamu terhormat yang datang ke Jinlong Hotel memang tidak sedikit, dia tidak mungkin membuat keributan di sana. Kartu platinum hanya bisa didapatkan jika jumlah transaksi melebihi 10 juta yuan, atau menjadi tamu terhormat dari pemilik hotel. Steve Su hanya seorang yang kaya mendadak, menghabiskan uang 10 juta yuan di restoran selama 1 tahun memang terasa mustahil baginya. Steve Su pun berbalik badan, berkata pada semua temannya. Hari ini kurang beruntung, ruang VVIP sudah dipesan semua, tetapi yang bisa mendapatkan ruang VIP di sini sudah termasuk sangat hebat loh, kalian jarang sekali berkesempatan kemari, sebentar lagi makanlah dengan puas. Di mata Steve Su, semua teman sekolahnya itu adalah kaum-kaum miskin, bagaimana mungkin rela menghabiskan uangnya di restoran mahal dan elit seperti itu. Dr. Stranger, bab 85. Aku melihat Dr. Keane. Orang-orang tidak banyak berkomentar atas sandiwara yang dilakukan Steve Su. Karena dia memang terkenal kaya secara mendadak, hari ini adalah hari berbahagia, juga ditraktir olehnya, biarkan saja dia berpura-pura seperti apapun. Semua orang ikut naik ke lantai atas, saat akan tiba di ruangan yang sudah mereka pesan,
tiba-tiba saja keluar seorang laki-laki berjaket kulit dari sebuah ruang VVIP di samping, kelihatan ingin menuju kamar mandi. Melihat Thomaskin, dia sedikit terkejut, wajah yang tadinya merah karena bir, kini seperti tersadar dari mabuk, segera berlari ke dalam ruangan. Dalam ruang VVIP, Rico Pei sedang minum bir. Melihat anak buahnya berlarian dengan panik, dia pun mengerutkan kening. Apa-apaan? Bertemu hantu ya? Anak buah berkata, Bos Pei, ini jauh lebih menakutkan dari bertemu hantu. Aku melihat Dr. Qin. Rico sangat terkejut, segera berdiri dari tempat duduk. Dr. Qin, dia datang mencariku. Rico Pei mengumpat dalam hati, bagaimana dia tahu Jinlong Hotel ini miliknya. Kejadian Thomaskin menangkis gergaji listrik dengan tangan kembali terbayang dalam ingatan Rico Pei. Seorang guru seperti dia sama sekali tidak mungkin dia pancing. Maka dari itu, mendengar nama Dr. Qin, Rico Pei pun benar-benar tersadar dari pengaruh alkohol. Anak buahnya lanjut berkata, Bos Pei, sepertinya bukan datang mencari Anda. Aku lihat Dr. Qin masuk ke ruang VIP bersama sekelompok orang, sepertinya makan bersama teman. Mendengarnya, barulah Rico Pei menghela nafas, baguslah jika bukan datang untuk membuat perhitungan dengannya. Melihat sekilas sayur-sayur yang belum banyak dimakan, dia berkata, cepat, bereskan. Bos, belum dimakan loh, sudah harus dibereskan. Kurangi kata-katamu, cepat bereskan. Beberapa anak buah pun mengerjakan tugas pelayan, membereskan semua makanan laut yang baru saja dihidangkan itu, kemudian menyapu ruangan hingga bersih. Melihat kejadian itu, manajer Wang segera bertanya, Bos Pei, ada apa ini? Rico menjawab, arahkan tamu di ruang VVIP kemari, layani dengan makanan dan minuman paling mahal, jika terlambat sedikit saja, aku akan menghabisimu. Rico Pei adalah pemimpin tertinggi di sana, perkataan dan pekerjaan selalu diselesaikan dengan secepat kilat, beberapa kalimat cukup membuat manajer Wang ketakutan, segera menyiapkan semuanya. Dengan sangat cepat, manajer Wang pun tiba di. Tuan Muda Su, Direktur Pei kami khusus berpesan, untuk mengundang Anda dan tamu lainnya makan di ruangan VVIP. Mata Steve Su berbinar-binar, terlihat jelas sangat terkejut, bisa-bisanya ada fasilitas seperti ini. Jangan bilang karena bos pemilik restoran ini tahu siapa ayahnya. Ada yang salah deh, sebelum datang Steve Su sudah membocorkan identitas keluarganya, tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Steve Su pun malas berpikir lebih jauh, karena bagaimanapun caranya, harga diri adalah yang terpenting. Dia berdiri dari tempat duduk, berkata, hari ini kalian berkesempatan ikut menikmati fasilitas yang aku miliki, bisa ikut makan di dalam ruangan VVIP, mari, kita pindah tempat. Semua orang berbondong-bondong keluar kamar, bersiap-siap menuju ruang VVIP, saat Thomaskin keluar terakhir, manajer Wang pun berbisik. Dr. Qin, aku Xiao Wang, Bos Pei berpesan, semua makanan, minuman dan fasilitas Anda dan teman-teman akan digratiskan. Bos Pei tidak datang mengganggu lagi, akan menraktir Anda makan di lain kesempatan. Mendengar penjelasannya, barulah Thomaskin mengerti, ternyata hotel itu milik Rico. Hanya sebuah acara makan saja, Thomas tidak terlalu banyak berpikir, hanya mengangguk, lalu berjalan masuk. Sesuai perkiraan, ruang VVIP memang jauh lebih mewah dari ruang VIP biasa, baik dari segi dekorasi maupun peralatan makanan. Semuanya satu tingkat lebih tinggi, ada banyak pelayan yang berjaga dan siap melayani di samping, sungguh bergengsi. Steve Su puas sekali dengan apa yang diberikan, segera duduk di kursi utama, lalu mengambilkan buku menu untuk Imelda Ye. Imelda, sayur di sini enak-enak, kamu boleh pesan sesuka hati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.